Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini. Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel. Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku. Dan sebagian lagi ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Wattpad. Nah, buat Sobat YouTube yang nggak suka baca tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain, bisa dengerin di channel ini karena aku sendiri juga yang akan membacakannya. Jadi buat kamu yang nggak mau baca di Wattpad atau di platform lain, bisa dengerin di channel ini ya. Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen CTB bagian 23. Fitnah yang menyerang keluarga Anyala. Selamat mendengarkan. Makasih Kak. Sama-sama. Hati-hati ya, Anya. Aska menutup pintu mobil Anyala, melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Ada perasaan senang karena pada akhirnya dia lebih mengenal cewek itu, meskipun ada kegetiran yang tersirat dari ucapan dan tingkah Anyala. "Kak, sini bantuin," teriak Babe dari balai pertemuan. Aska berlari ke arah orang yang dihormatinya itu untuk membantu menumpuk dan menata kembali kursi-kursi plastik. "Roman-romannya lu kenal ame anaknya Pak Gatra?" "Kenal be, lah dia kan yang jadi paskib kemarin bareng Aska." "Oh iya, pantes Babe gak asing gitu." "Udah lihat di foto kan be?" "Iye." Bersama beberapa warga lain yang masih tinggal, Aska membereskan balai pertemuan itu. Dia menyapu lantai bagian dalam dan ikut mengepel. Sementara bapak-bapak lain menyapu di halaman. Anyala merasa kekecewaannya sedikit tersapu. Dia tidak sepenuhnya kecewa. Lagi pula, Papa memang tidak menjanjikan akan pergi bertamasya. Gadis itu sampai pada kesimpulan bahwa asal-muasal dari kecewa yang dia rasa adalah hasil dari ekspektasinya sendiri. "Mama tahu kan teman Anyala yang tadi? Dia rekan Anyala pas jadi paskib." "Iya, Mama tahu." "Oh iya, Ma. Boleh Anya tanya sesuatu?" Papa yang sedang menyetir menoleh ke arah belakang di mana Anyala duduk. "Apa Mama pergi ke sekolah untuk memberikan hadiah kepada Bu Warni?" "Hah? Iya, tentu saja Anyala. Sepertinya itu menjadi masalah sekarang, Ma," ucap Anyala hati-hati, tidak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir. "Masalah apa Anyala?" tanya Papa dengan nada yang ditekan. Sangat mengintimidasi Anyala. Sepertinya ada yang mengira kalau Mama sengaja melakukannya agar Anyala terpilih. "Gila," maki Nirmala sambil memukul keras dashboard membuat Anyala kaget bukan main. "Mama melakukan itu setelah kamu terpilih, bukan sebelumnya. Lagi pula sudah menjadi hal wajar dalam keluarga kita untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa." "Di mana mereka membicarakan itu Anyala?" "Awalnya di WhatsApp grup, Pa, tapi belakangan ini jadi obrolan." Desah Papa menahan emosi. "Tapi Pa, Ma, kayaknya Anyala tahu siapa yang menyebarkan berita itu." "Oh ya?" "Iya, Pa.
Anyala bahkan punya buktinya. Siapa Anyala? Orang yang berani menuduh Mama. Nada bicara Mama meninggi dan penuh dengan amarah. Dia ingin segera tahu siapa orang yang sedang menggali kuburnya sendiri itu dengan menuduh Nyonya Nirmala Sampurna. Itu cepat katakan Anyala, perintah Papa. Dia Queen apa? Queen anaknya Hesti itu. Nirmala melihat putrinya mengangguk. Darah panas seolah mengalir deras sebelum berhenti di puncak kepalanya. Tapi Anyala belum memastikan kebenarannya. Sudahlah Anyala, Papa serahkan urusan ini padamu. Pokoknya kamu tahu harus bagaimana. Jangan sampai kabar ini merugikan keluarga kita. Iya, Pak. Anyala, Papa mengandalkanmu. Mama turut diam dengan pernyataan Papa, meskipun wanita itu secara tiba-tiba melipat gandakan kebenciannya terhadap Hesti. Kalau dulu mereka pernah terlibat hal yang tidak menyenangkan dengan Hesti, sekarang dia tahu putrinya tidak jauh berbeda. Anyala? Iya, Pak, jawab Anyala tenang, karena suara papanya melemah dan terdengar lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Papa pasti akan bantu kamu, janji Pak Gatra kepada putrinya. Siapa? Perjalanan pulang terasa lebih singkat. Awalnya Papa berencana untuk mengajak makan malam anak dan istrinya di luar. Namun karena pengakuan Anyala barusan, hal itu terpaksa dibatalkan. Pada akhirnya mereka pulang ke rumah, lalu makan malam dengan menu yang disiapkan oleh para asisten di rumah. Seluruh orang kantor dibuat terkejut dengan kedatangan Pak Gatra pagi-pagi sekali. Bahkan ketika beberapa karyawan belum datang, Pak Gatra memberitahukan kepada beberapa karyawan untuk mengikuti rapat dadakan yang diadakan segera setelah jam kerja dimulai. Beberapa orang langsung merasa mulas, namun sebagian lain tetap tenang-tenang saja. Mengingat mereka memiliki kinerja dan rekam jejak yang cukup baik. Pukul 8 tepat, Pak Gatra mulai memimpin rapat dadakan itu. Pria itu mengumumkan akan adanya pergantian di beberapa posisi, termasuk memberikan kenaikan jabatan bagi orang yang pantas. Randi menyimak dengan tenang dan penuh harap. Dia percaya Pak Gatra akan memenuhi janjinya untuk memberikan rekomendasi pada bagian yang sangat diimpikan Randi, yang ingin menjadi kepala bagian purchasing. Selama ini Randi memegang bagian maintenance di mana sebenarnya tidak sesuai dengan dasar keilmuan yang dimilikinya. Namun, karena tawaran gaji yang cukup menggiurkan, ditambah dengan janji bahwa perusahaan akan mendukung kemajuan setiap karyawan, akhirnya dia tetap mengambil pekerjaan itu. Lagi pula, tidak mudah bagi Randi menemukan pekerjaan di tempat lain dengan gaji setara yang diberikan oleh perusahaan Gatra. Satu persatu posisi yang diganti disebutkan oleh Pak Gatra. Lalu setelah itu pria itu menyebutkan beberapa nama yang akan dipromosikan untuk jabatan baru. Tidak banyak, hanya ada 3 nama karyawan. Anehnya, dari ketiga orang itu, nama Randi tidak termasuk. Demikian rapat hari ini. Terima kasih dan selamat bertugas. Mari kita bertumbuh bersama.
Terima kasih, Pak. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah Pak Gatra menutup pertemuan itu, satu persatu karyawan meninggalkan ruang meeting, kecuali Randi yang sengaja tinggal. Pak Gatra juga sengaja tetap tinggal di dalam ruangan karena tahu Randi pasti akan menagih janjinya. Maaf, Pak. Iya, Randi. Saya tahu kamu pasti akan menanyakan janji saya tempo hari itu. Iya, Pak, jawab Randi. Ah iya, saya lupa sesuatu. Kamu sudah berkeluarga ya? Iya, Pak, benar. Ini agak menyakitkan bagi kita berdua, Randi. Tetapi saya ingin kamu menjaga putrimu dengan baik. Maksudnya, Pak? Sepertinya anak kamu mengganggu Anyala di sekolah. Bukannya waktu itu kamu bilang anak saya yang mengganggu? Coba pastikan kebenarannya. Dan betapa liciknya gadis kecilmu itu, Randi. Saya tidak mengerti, Pak. Wajar kalau kamu tidak mengerti. Saya sendiri enggan untuk percaya kalau anak kamu, anak dari seorang karyawan sebaik kamu, menyebar fitnah untuk menyerang anak saya, Anyala. Hah? Kalau benar begitu, apa, Randi? Apa yang akan kamu lakukan? Saya perlu memastikan kebenarannya. Randi, sepertinya kamu memang tidak benar-benar mengenal keluarga baru kamu, serang Pak Gatra sebelum meninggalkan Randi sendirian. Pria itu lalu merasa sedih dan bingung setelah apa yang dikatakan oleh atasannya. Pak Gatra paling tidak suka diusik. Selama bertahun-tahun lamanya, Randi berpegang pada prinsip itu. Selama ini dia berusaha untuk bekerja dengan profesional dan hubungan mereka cukup baik. Randi memandang atasannya itu sebagai seseorang yang dihormatinya. Dengan bagaimana dia dapat dengan tegas memimpin, tetapi lembut pada saat yang bersamaan untuk merangkul para karyawan. Randi kagum akan itu. Namun, dia tidak menyangka kalau hubungan antara dirinya dengan Pak Gatra justru memburuk akibat seseorang yang baru dalam kehidupan Randi. Orang yang dia anggap keluarga, seorang putri yang dia sayangi. Dengan langkah gontai serta wajah yang terlipat, Randi kembali ke ruangannya di bagian semi-basement. Dia akan kembali mengurus segala sesuatu tentang gedung tempatnya bekerja, meski mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk dikeluarkan dari perusahaan Gatra. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.